Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan share masakan dari kampungku, asam padeh daging dengan kentang. Teman-teman boleh lihat bahan-bahannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini daftar-daftar bahan-bahannya, boleh dilihat karena nanti sebagian ada yang tidak terekam oleh saya. Nah, di sini kita pakai cabai merahnya banyak ya. Nah, ini saya lupa ngeliatin asam kandis dan daun kunyitnya. Tapi tadi teman-teman udah bisa lihat ya di halaman bahan-bahannya. Nah, ini kentang sengaja saya potong besar-besar karena emang biasa bikinnya gitu. Nah, ini daging saya punya sekitar setengah kilo dan ini bagiannya itu ada yang sedikit berlemak biar lebih enak. Nah, sebelumnya ini bumbunya kita masukin ke dalam kuali ya. Tapi kondisinya ini api belum hidup ya teman-teman ya. Ini bumbu yang udah kita halusin tadi yang sudah saya blender, saya akan masukin ke dalam kuali dalam kondisi apinya belum hidup. Kalau sudah masuk semua, nah ini kita masukin daun-daunnya, ada daun kunyit, kita masukin daun jeruk serta daun salamnya, kita masukin semua ya. Nah, setelah masuk baru kita tambahin air. Saya menggunakan sisa blenderan tadi, airnya saya gunakan 1,5 tabung blendernya itu. Nah, kalau udah masuk semua airnya, kita aduk rata bumbu dan airnya. Nah, kalau udah diaduk rata, boleh kita mulai hidupin apinya. Jangan lupa diaduk ya sampai rata. Kalau udah mulai rata, nanti kita diemin sampai mulai panas. Nah, ini asam kandisnya. Nah, ini apinya udah mulai panas, tapi belum kita masukin daging ya teman-teman ya, masih kita aduk aja sampai nanti kalau sudah mulai panas dan mulai berasap seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita masukin dagingnya satu persatu. Dagingnya tidak perlu direbus terlebih dahulu ya teman-teman ya, nanti empuk sendiri kok. Oke, kalau dagingnya sudah masuk semua, kita aduk dulu sampai rata. Nah, ini kuahnya masih kental karena airnya belum mendidih ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat airnya itu sudah mulai hampir mendidih. Nah, sebelumnya saya masukin dulu garam. Garam dan penyedap itu terserah ya, kembali ke selera masing-masing teman-teman mau ngasihnya berapa. Oke, kalau udah seperti ini kita aduk lagi. Nah, kemudian ini akan kita diemin. Teman-teman bisa lihat ya, tadi kuahnya kental, sekarang jadi encer. Tapi nanti kuahnya akan kembali lagi kental seperti pertama. Nah, sementara itu kita akan tutup dulu ya. Nah, selagi ditutup ini kita boleh cek berkali-kali, berulang-ulang ya, maksudnya tingkat kematangan asam padeh kita udah sampai di mana. Nah, ini sengaja tadi airnya agak saya banyakin karena nanti kita tunggu sampai airnya sedikit menyusut supaya dagingnya itu empuk. Makanya itu juga saya tutup. Ini proses seperti ini memang butuh waktu berulang kali ya supaya dagingnya benar-benar empuk. Yang penting setelah teman-teman aduk, teman-teman tutup. Nah, ini saya ngecek lagi. Nah, teman-teman boleh ngeceknya dengan cara ambil garpu, kemudian dagingnya itu ditusuk. Kalau sudah tidak alot dan tidak keras, berarti daging kita udah mulai empuk. Tapi ini kayaknya masih agak alot sedikit, maka saya akan lanjut tutup ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman boleh lihat. Di sini kuahnya tuh udah mulai menyusut, tapi belum mengental ya. Nah, ini masih akan kita biarin lagi. Sebelumnya saya masukin kentang terlebih dahulu ya, karena dagingnya itu sudah hampir setengah, proses memasaknya itu sudah hampir setengah jalan. Jadi kita masukin kentang. Kentangnya emang sengaja ya gede-gede seperti ini ya. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi ada kentang yang kecil-kecil itu, nah kita masukin aja utuh tanpa perlu dipotong. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya bagi dua tadi kentangnya. Oke, setelah itu akan kembali kita tutup lagi.
Nah, ini teman-teman udah ditutup sekitar 10-15 menit. Nah, teman-teman bisa lihat kuahnya di sini sudah mulai mengental. Nah, teman-teman boleh cek lagi dagingnya. Kalau sudah gampang ditusuknya dengan garpu, berarti itu tandanya asam pade teman-teman itu sudah matang dan sudah bisa dimatikan apinya. Nah, seperti saya ini sudah saya matikan apinya dan selanjutnya akan saya hidangkan, tapi saya tunggu sampai agak sedikit dingin. Nah, ini udah mulai dingin, nggak dingin sih, maksudnya udah nggak mendidih kayak tadi. Kita bisa taruh di piring saji dan teman-teman boleh lihat ini kuahnya itu kental ya teman-teman ya. Nanti biasanya kalau sudah kita pindahkan ke piring saji, kita diamin, nanti kuahnya malah akan lebih kental. Nah, itu lebih sedap buat dimakan pakai nasi hangat. Oke teman-teman, ini dia hidangan hari ini yang saya buat, asam pari daging dengan kentang. Nah, teman-teman silahkan mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.